Mas Abdi lagi apa? Ini mas, lagi nyoba ngolah data upaya pencegahan dan potensi pelanggaran. Cuman bingung gimana ya biar lebih optimal gitu, supaya pengawasan di kabupaten itu lebih baik. Oh, jadi kayak mau diolah gitu ya Mas ya? Iya benar. Oke, nanti coba aku bantu ya Mas ya. Oh siap siap. Oke. Lagi apa Bang Yahya? Ini Amah lagi coba bantu Mas Abi bikin aplikasi supaya data upaya pencegahan dan potensi pelanggaran bisa diolah dengan baik supaya upaya pencegahan di kabupaten kota bisa lebih maksimal. Wah, aplikasi. Iya. Lihat dong Bang. Mau lihat bentar ya, tunggu sebentar ya. Oke, sini boleh. Halo Sobat Bawaslu, selamat datang di Spetris. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih Spetris itu dan bagaimana Spetris bisa membantu pengawasan pemilu di Sulawesi Tengah. Sebelumnya akan saya jelaskan bahwa aplikasi Spetris terintegrasi dengan Spreadsheet dan Looker Studio serta menggunakan Gemini AI untuk pengolahan datanya dan semuanya merupakan satu kesatuan produk dari Google. Oke, berikut saya jelaskan workflow dari Spetris. Nah, aplikasi Spetris merupakan aplikasi yang dibuat dengan salah satu produk Google bernama AppSheet. Aplikasi Spetris ini berfungsi sebagai media pengumpulan data. Dari aplikasi Spetris kemudian melakukan proses penginputan data ke Spreadsheet. Spreadsheet ini berfungsi sebagai media pusat kumpulan datanya. Dari Spreadsheet menghasilkan dua output. Satu, output yang saling terintegrasi, yaitu ke Looker Studio sebagai media visualisasi datanya. Dua, output lainnya yang tidak terintegrasi dengan ketiga sistem ini, yaitu ke Gemini AI, yang merupakan produk dari Google juga, untuk media analisis datanya. Di dalam Spreadsheet sebagai pusat kumpulan data itu terdiri dari dua inputan data. Yang pertama yaitu upaya pencegahan dan yang kedua potensi pelanggaran. Khusus untuk potensi pelanggaran, dia memiliki notifikasi Telegram yang berfungsi untuk meningkatkan awareness tim pengawasan dari setiap potensi pelanggaran yang ada untuk tindak lanjut yang lebih proaktif. Sebelum menjelaskan praktik pengisian Spetris, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Spetris. Kelebihannya yaitu satu, bisa digunakan menginput data ketika online dan offline. Hal ini sesuai dengan kondisi geografis di Sulawesi Tengah yang masih memiliki daerah susah sinyal dan koneksi internet yang terbatas. Dua, biaya operasional yang jauh lebih murah ketimbang membuat aplikasi sendiri. Kita bisa menghemat puluhan juta karena aplikasi Spetris hanya membutuhkan biaya $50 sebulan atau 10 juta setahun. Tiga, aplikasi Spetris ini punya kelebihan bisa di-download di App Store maupun Play Store yang bisa digunakan teman-teman untuk melakukan penginputan di berbagai jenis handphone. Yang keempat, selain bisa dibuka melalui handphone, teman-teman juga bisa menggunakannya di tablet dan desktop. Yang kelima, terintegrasi visualisasi pemetaan lokasi yang real time di Looker Studio. Yang keenam, terintegrasi notifikasi Telegram untuk meningkatkan awareness tim pengawasan. 7. Selain itu, Spetris bisa digunakan untuk menganalisis data menggunakan Gemini AI untuk pengolahan data dan analisis prediktifnya. Lalu ada juga kekurangan Spetris. Yang pertama, akses publiknya masih berbayar seperti yang kita sebutkan tadi. 2. Storage data juga butuh biaya. Yang ketiga, keamanan data juga butuh kebijakan khusus karena berkaitan dengan data negara. Yang keempat, karena sistemnya terintegrasi, jadi jika ada kendala pada aplikasi Spetris, maka akan berpengaruh ke pusat data dan visualisasi datanya. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana caranya menggunakan aplikasi Spetris. Berikut adalah dashboard dari AppSheet yang saya gunakan untuk membuat Spetris. Aplikasi Spetris bisa dibuka di mobile, tab, dan desktop. Dalam aplikasi Spetris ada dua sub-input, yaitu upaya pencegahan dan potensi pelanggaran yang masing-masing memiliki form sendiri-sendiri. Kali ini saya akan berikan contoh pengisian aplikasi Spetris di potensi pelanggaran. Pertama, teman-teman bisa atur tanggal dan waktunya dulu, karena setiap upaya pencegahan atau potensi pelanggaran bisa terjadi dalam rentang waktu yang berbeda. Lalu pilih kabupaten dan kota terjadinya potensi pelanggaran, misalnya Kabupaten Donggala. Pilih kecamatannya di lokasi potensi pelanggaran yang terjadi, misalnya Banawa. Lalu cari titik koordinat lokasi kejadian. Klik kanan dan masukkan koordinat di aplikasi Spetris, maka lokasi akan masuk tepat di koordinat kejadian. Berikutnya, nama pengawas. Kita isikan Muhammad Fadilah dengan keterangan staf pengawasan Bawaslu Donggala. Pilih kegiatannya, apakah non tahapan, pemilu daerah,
atau pemilu nasional. Kita contohkan pemilu daerah dengan pilihannya masa kampanye. Lalu potensi pelanggaran yang terjadi. Biasanya masa kampanye banyak terjadi politik uang. Kita contohkan saja politik uang. Lalu tuliskan deskripsinya. Bagaimana proses kejadiannya dan bukti apa yang ditemukan. Di sini misal kita tuliskan terjadi potensi pelanggaran bagi-bagi sembako dan uang oleh salah satu paslon di salah satu tanah lapang di Banawa. Kita masukkan identitas pelapor, saya contohkan Muhammad Iqbal 0856 1234 4321. Identitas saksi, kita contohkan Mutia Hanif 0852 1234 4321. Nama file yang diupload ini bermanfaat untuk pencarian file jika dibutuhkan nantinya. Kita contohkan politik uang Donggala. Masukkan bukti pelanggaran, masukkan foto identitas pelapor, masukkan foto identitas saksi, tanda tangan pelapor, lalu save. Proses save membutuhkan waktu 10-12 detik, menyesuaikan kondisi internet dan besarnya ukuran file. Data akan masuk ke spreadsheet secara otomatis, lalu langsung terintegrasi ke Looker Studio. Di spreadsheet, setiap data memiliki ID unik yang tidak bisa disamakan antara satu kode dengan yang lain. Ya, ini adalah contoh ketika notifikasi masuk ke Telegram. Notifikasi dipilih sebagai bentuk upaya untuk menstimulus sensorik yang pada akhirnya dapat membuat tim pengawasan Bawaslu melakukan respon motorik agar lebih proaktif dalam menangani informasi potensi pelanggaran. Keunggulan tampilan visual terletak pada efisiensi kognitif dan daya ingat yang lebih kuat dibandingkan tampilan informasi tekstual semata. Memahami kalimat atau teks panjang memerlukan pemrosesan di dalam otak yang berturut-turut, satu kata demi satu kata untuk menyatukan maknanya. Proses decoding yang linear ini meningkatkan beban kognitif pada memori kerja yang terbatas. Sehingga solusi visualisasi Sipetris di Looker Studio merupakan solusi tepat dengan mempertimbangkan fungsi otak manusia dan psikologi manusia. Sekarang kita sudah di Looker Studio. Proses update data membutuhkan waktu 15 menit untuk bisa mengupdate secara otomatis. Sehingga jika kalau mau lebih cepat, kita harus merefresh seperti berikut. Di Looker Studio divisualisasikan dalam 3 visual, peta, diagram batang, dan diagram pie yang saling terkait seperti berikut. Jika kita ingin melihat data di suatu kabupaten kota, kita hanya perlu klik lokasi diagram pie, maka diagram batang dan peta akan menyesuaikan. Ataupun sebaliknya, karena 3 diagram ini saling terintegrasi. Output yang kedua adalah analisis data di Gemini AI. Data yang sudah rapih pada spreadsheet akan dianalisis menggunakan Gemini AI. Menggunakan prompt yang sudah saya buat. Data yang sudah tersusun rapi ini membuat hasil analisis lebih detail dan tervalidasi, sehingga dapat membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan. Supaya setiap admin kabupaten kota tidak bingung dalam pengaplikasian Sipetris, saya sudah buatkan guidebook sebagai blueprint untuk menggunakan aplikasi Sipetris. Selain itu, agar setiap link terorganisir dengan baik, sudah saya kumpulkan menjadi satu menggunakan link ID. Jadi demikian yang bisa saya jelaskan. Sudah. Oke deh kalau begitu, semoga bisa bermanfaat ya teman-teman semua. Gimana Mas, sekarang sudah paham kan gimana Sipetris itu? Sudah dong bang. Oke, saya lanjut dulu ya. Mau ngapain lagi bang? Mau ini ada pelatihan AI. Wah bagus tuh. Boleh join nggak bang? Mau join? Oke, boleh. Sendiri, AI itu selain menganalisis data juga memberikan rekomendasi. Sedangkan di generatif membuat sesuatu yang baru. Oke, sudah latihannya. Bagus kan? Oke bagus kak. Oke, kalau gitu saya lanjut lagi ya. Mau sosialisasi nih. Makasih. Iya. Untuk pelaporan potensi pelanggaran dan upaya dan pencegahan. Jadi untuk mekanismenya bisa saya jelaskan seperti ini. Aplikasi Sipetris awalnya itu kita menginput di aplikasi ini yang akan dilakukan penginputan oleh teman-teman admin di kabupaten kota, lalu datanya akan dihimpun di Google Spreadsheet. Gimana Mas Abi? Sipetris sudah bisa jadi solusi buat bagian pengawasan kan? Bagus mas. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa jadi ini ya, bisa jadi
bantuan untuk kabupaten kota biar lebih mudah mereka. Betul. Oke, kita langsung pulang aja Mas, sudah jam 4. Siap.